want us to be husband and wife. Never. What? Ashes, we all fall. No! No! Get him! Get him! Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu senggang kalian, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Return to the Blue Lagoon. Film yang bergenre survival romantis ini menceritakan kisah kehidupan dua sejoli yang terdampar di sebuah pulau kosong dari semenjak mereka masih kecil. Dalam film ini digambarkan bagaimana cara mereka menjalani kehidupan mereka yang sederhana di sebuah pulau yang indah hingga mereka beranjak dewasa dengan balutan nuansa romantis. Film yang rilis pada tahun 1991 ini merupakan lanjutan film series pertamanya yaitu The Blue Lagoon yang rilis pada tahun 1981. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan keadaan sebuah perahu sekoci yang terombang-ambing di tengah lautan. Lalu, film dimulai dengan keberadaan sebuah kapal dari Amerika yang sedang berlayar menuju kota San Francisco. Terdengar teriakan asisten jurumudi yang memberitahukan tentang keberadaan sebuah perahu sekoci yang terombang-ambing tidak jauh dari kapal mereka. Teriakan ini membuat semua orang yang ada di kapal menjadi penasaran. Sang kapten kemudian memerintahkan anak buahnya agar mengambil sekoci yang terdampar itu. Di dalam perahu sekoci itu mereka menemukan sepasang orang dewasa yang sudah mati dan satu orang anak laki-laki yang masih hidup. Mereka lalu mengevakuasi anak itu ke kapal. Salah seorang penumpang yang bernama Nyonya Hargrave, seorang janda cantik yang juga memiliki bayi perempuan, bersimpati dengan anak itu. Ia lalu mengambil anak itu untuk dirawat. Setelah itu terlihat para awak kapal mengadakan upacara pelarungan jenazah kedua orang tua anak tersebut. Tidak lama kemudian di tengah perjalanan, kapal itu mengalami musibah wabah kolera. Hampir separuh awak kapal mengalami sakit. Kapal itu kini tidak bisa kembali dan tidak ada pelabuhan yang mau menerima kapal mereka untuk berlabuh. Demi keselamatan Nyonya Hargrave dan kedua bayinya, agar tidak tertular kolera, kapten menyuruhnya untuk meninggalkan kapal menaiki perahu sekoci. Kapten juga memerintahkan anak buah kapal yang bernama Kearney untuk menemani Nyonya Hargrave. Pada tengah malam, perahu sekoci Nyonya Hargrave itu pun meninggalkan kapal induk. Keesokan harinya di tengah cuaca yang terik, Nyonya Hargrave meminta sedikit air kepada Kearney untuk kedua bayinya. Namun, Kearney menolaknya. Di sini terlihat sosok Kearney yang ternyata tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Ia tidak mau berbagi air demi keselamatannya sendiri. Nyonya Hargrave pun akhirnya mulai mencari cara agar mereka bisa selamat. Entah berapa lama mereka berlayar tanpa tahu arah tujuan. Dan mereka belum juga menemukan daratan. Hingga siang itu kedua anak Nyonya Hargrave yang kelaparan dan kehausan menangis rewel. Nyonya Hargrave kembali meminta air kepada Kearney, namun lagi-lagi ditolak. Tangisan kedua anak yang berisik itu membuat Kearney marah. Ia berniat akan melempar salah satu anak itu untuk dibuang ke laut. Ketika Kearney berusaha meraih anak itu, Nyonya Hargrave pun mengambil kesempatan itu untuk memukul Kearney hingga tewas menggunakan sebuah tongkat. I'll tell you right now. Nyonya Hargrave pun melanjutkan perjalanannya bersama kedua anaknya mengarungi laut yang luas tanpa tahu tujuan. Entah di hari keberapa mereka terombang-ambing, tibalah akhirnya Nyonya Hargrave melihat sebuah pulau. Ia pun memutuskan untuk mendaratkan perahunya di sana, walau harus berjuang melewati ombak yang cukup besar di sepanjang bibir pantai. Nyonya Hargrave akhirnya berhasil mendarat di pulau. Ia pun menangis terharu sambil memeluk kedua anaknya. Ia kemudian membuat tenda untuk berlindung sementara. Setelah beristirahat sejenak, Nyonya Hargrave kemudian membawa kedua anaknya menjelajahi pulau itu untuk mencari sumber air dan makanan. Sebelum lanjut, kita perkenalkan dulu kedua anak yang menjadi tokoh utama dalam film ini.
anak kandung Nyonya Hargrave yang perempuan bernama Lily, dan anak laki-laki yang ditemukan di Parahu Sekauci bernama Richard. Setelah berjalan beberapa saat, Nyonya Hargrave akhirnya menemukan sumber air dan sumber makanan berupa umbi-umbian dan buah-buahan yang melimpah. Saat mereka akan kembali, hujan turun dengan lebatnya di pulau itu. Nyonya Hargrave pun membawa kedua anaknya berlari menuju tenda. Setelah sampai, ia berusaha melindungi kedua anaknya dari hujan dan angin yang berhembus kencang. Keesokan paginya, Nyonya Hargrave menyadari tempatnya berlindung saat ini tidak aman dari derasnya hembusan angin laut. Ia kembali berjalan bersama kedua anaknya menyusuri pulau itu untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman. Hingga mereka sampai di sebuah bibir pantai yang memiliki pemandangan yang sangat cantik. Di sana juga mereka menemukan sebuah rumah yang tidak dihuni. Dan sepertinya Richard mengenali rumah itu. Ya, rumah itu adalah rumah yang ditempati oleh Richard bersama almarhum kedua orang tuanya. Nyonya Hargrave pun memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Mulailah ia belajar beradaptasi untuk bisa menjalani kehidupan di pulau itu. Suatu malam, di malam bulan purnama, Nyonya Hargrave mendengar bunyi suara genderang yang berasal dari sekelompok orang yang mendayung perahu. Untuk menjaga keselamatan mereka, Nyonya Hargrave pun mematikan semua lampu penerangan yang ada di rumah. Mereka adalah para suku asli yang mendiami pulau lain di sekitar pulau itu. Dari catatan yang ditinggalkan oleh orang tua Richard, mereka akan kembali 3 bulan sekali ketika bulan purnama datang. Beberapa tahun kemudian, kini Richard dan Lily mulai tumbuh besar. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dengan keceriaan dan bermain. Suatu siang saat mereka mandi di sungai bersama dengan Nyonya Hargrave, Lily mulai bertanya kritis kepada ibunya. Ia bertanya kenapa antara dirinya dengan Richard memiliki perbedaan bentuk fisik. Untuk memberikan pemahaman kepada kedua anaknya, Nyonya Hargrave pun memberikan pelajaran tentang kehidupan yang kelak akan mereka jalani. Dengan berhati-hati, Nyonya Hargrave menjelaskan kepada kedua anaknya apa itu pernikahan dan bagaimana proses melakukan upacara pernikahan. Ia juga menjelaskan tanda-tanda dan ciri fisik kapan mereka sudah siap untuk menikah dan memiliki anak. Terutama apa yang akan Lily alami ketika ia mulai dewasa nanti. Ia akan mengalami menstruasi. Nyonya Hargrave juga menjelaskan bagaimana proses kehamilan seseorang dan bagaimana melakukan agar Lily bisa hamil. Suatu hari saat Richard bersama Lily mencari ikan di bebatuan batu karang, mereka terjebak di sana setelah perahu mereka hanyut. Seekor ikan hiu yang ganas seharian mengintai mereka. Beruntung, Richard berhasil mengecoh ikan hiu itu dengan cara melemparkan ikan yang mereka dapat untuk dijadikan umpan. Lalu mereka berenang secepatnya menuju perahu. What are we gonna do? Ketika sampai di pantai, Nyonya Hargrave yang mencari mereka memarahi mereka karena mereka terlambat pulang. Sedangkan malam ini adalah malam bulan purnama. Pada suatu hari, hujan turun dengan lebatnya di pulau itu. Nyonya Hargrave bersama kedua anaknya sedang bernyanyi riang. Tiba-tiba sebuah dahan kelapa jatuh menimpa atap rumah mereka, yang menyebabkan atap tersebut bocor. Nyonya Hargrave pun dengan dibantu kedua anaknya segera naik ke atap untuk memperbaiki atap yang bocor. Keesokan paginya akibat kehujanan memperbaiki atap, penyakit paru-paru Nyonya Hargrave kambuh. Ia kini sakit dan terbaring lemah. Setelah beberapa hari tak kunjung membaik, Nyonya Hargrave menyadari kini tiba waktunya ia akan mati. Ia lalu mengatakan kepada kedua anaknya kalau kini ia tidak mungkin sembuh lagi dan sebentar lagi akan mati meninggalkan mereka. Mereka berdua harus bisa menjalani hidup di pulau itu tanpa dirinya. Ia lalu mengajak kedua anaknya untuk naik ke atas bukit, tempat di mana ia ingin dikuburkan. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan di tempat itu ketika ia nanti mati, yaitu menggalikan ia lubang tanah yang dalam, lalu menguburkannya dan menempatkan penanda kuburannya. Setelah itu tidak lama kemudian, Nyonya Hargrave pun meninggal. Richard dan Lily kemudian menguburkannya dan melakukan sesuai apa yang diminta mendiang Nyonya Hargrave. Beberapa tahun kemudian terlihat Richard dan Lily kini telah tumbuh menjadi dewasa. Richard menjadi seorang pemuda yang tampan dan Lily menjadi gadis yang sangat cantik. Hari itu mereka mempersiapkan perayaan Paskah.
perayaan yang rutin mereka lakukan dari semenjak mereka masih kecil semasa ibu mereka masih hidup. Richard dan Lily merias telur untuk disembunyikan yang nantinya mereka berdua akan berlomba untuk menemukan telur-telur tersebut. Si pemenang akan mendapatkan sebuah hadiah dari yang kalah. Lily akhirnya mengumpulkan telur lebih banyak dan lebih berhak mendapatkan hadiah dari Richard. Richard kemudian mengajak Lily ke laut untuk mengambil hadiahnya. Richard kemudian menyelam ke dasar laut mengambil beberapa kerang. Ketika ia berhasil naik lagi ke permukaan, Lily yang was-was karena ditinggal terlalu lama menyelam dan bertanya-tanya hadiah apa gerangan yang akan diberikan. Richard kemudian membelah kerang yang ia dapatkan dan ia berhasil menemukan sebutir mutiara yang indah lalu memberikannya kepada Lily sebagai hadiah. Terlihat Lily sangat senang dengan hadiah mutiara itu. Ia menempelkan mutiara itu pada sebuah bulu burung yang dijadikan riasan kepala. Saat ia meminta pendapat kepada Richard bagaimana penampilannya dengan memakai riasan baru itu, Richard seolah-olah cuek tidak peduli. Walaupun sebenarnya, diam-diam dia selalu mengintip Lily. Richard memiliki rutinitas berenang di perairan bebatuan batu karang. Ia akan menantang hiu penghuni di sana untuk dikalahkan dalam berenang. Richard kini menjadi perenang yang tangguh. Ia selalu berhasil mengalahkan hiu itu. Ketika ia menceritakan pengalaman yang sangat mengesankan itu kepada Lily, Lily seolah-olah tidak memberikan respek dan menganggapnya sebagai hal yang bodoh. Hingga obrolan itu berubah menjadi saling ejek. Namun keduanya kembali berbaikan setelah mereka bernyanyi dan menari bersama. Pada suatu pagi, Lily baru terbangun dari tidurnya. Ia terkejut setelah mendapati noda darah di seperai tidurnya. Ia sedikit panik saat mendapat menstruasi pertamanya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia membawa seperainya ke sungai untuk mencuci noda darah tersebut. Richard yang melihat tingkah laku aneh Lily segera menyusulnya ke sungai. Di sini Richard akhirnya tahu setelah diberitahukan Lily kalau kini ia telah dewasa setelah mendapatkan menstruasi pertamanya. Seperti yang pernah diberitahukan oleh almarhum ibu mereka. Sedangkan Richard kini setiap pagi adik kecilnya juga terbangun yang menandakan ia juga kini telah dewasa. Pagi itu saat adik kecilnya tegang, Lily tiba-tiba mendatangi tempat tidurnya untuk meminta tolong membetulkan tempat tidurnya. Richard yang terlihat risih berusaha menutupi adik kecilnya yang masih tegang, sehingga mengundang rasa penasaran Lily untuk melihatnya. Hal ini membuat Richard malu dan memarahi Lily. Pada suatu hari, Lily terlihat sedang mengadu kepada ibunya di pusaran kuburan. Ia mengungkapkan kebingungan dengan apa yang terjadi dengan perubahan diri mereka. Ia bingung harus berbuat apa. Tanpa disadari, Richard menguping apa yang ia ungkapkan. Hal ini membuat Lily marah dan mengusirnya. Namun, Richard juga merasa tersinggung dan marah dengan ucapan kasar Lily. Ia lalu pergi ke bagian utara pulau itu yang sebenarnya dilarang oleh almarhum ibu mereka untuk dikunjungi. Kepergian Richard membuat Lily gelisah dan takut terjadi sesuatu yang tidak-tidak dengannya. Sementara itu, Richard yang sudah berada di hutan bagian utara pulau itu, ia menemukan sebuah tempat yang aneh, di mana banyak sekali terdapat kerangka tubuh manusia yang tergantung. Di sana, Richard juga melihat sebuah meja altar dan patung yang sangat besar. Richard keheranan melihatnya. Tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara teriakan orang yang banyak menuju ke tempat itu. Richard segera bersembunyi melumuri tubuhnya dengan lumpur agar tidak ketahuan. Pada malam harinya terlihat bulan purnama menampakkan diri. Richard masih berada di tempat misterius itu. Ia melihat sekumpulan orang aneh yang sedang melakukan ritual. Tubuh mereka dibaluri lumpur putih yang menyebabkan mereka terlihat sangat jelek. Sementara itu, Lily yang berada di rumah gelisah menunggu Richard yang tak kunjung datang. Kembali ke Richard, ia kemudian keluar dari persembunyiannya setelah orang yang melakukan ritual itu pergi. Ia menemukan sebuah tombak yang tertinggal. Namun, tiba-tiba si pemilik tombak datang yang membuat Richard terkejut dan bersiap mengarahkan tombak itu kepada orang yang datang itu. Richard kemudian mencoba tersenyum ke orang itu untuk mengisyaratkan tanda persahabatan. Beruntung orang yang terlihat sudah tua itu menampakkan raut persahabatan kepada Richard. Richard membiarkan orang itu pergi meninggalkannya. Ketika Richard pulang, pagi telah menjelang. Ia disambut oleh Lily yang keheranan melihat tubuh Richard yang dipenuhi lumpur. Richard pun menceritakan apa yang ia alami saat ia pergi dari rumah.
Hal ini membuat Lily sedikit takut dengan orang-orang yang diceritakan oleh Richard. Lily sangat senang dengan Richard yang kembali. Ia mengungkapkan bagaimana ia sangat khawatir kalau Richard tidak kembali. Richard lalu mencium Lily dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan mereka sebagai suami istri. Lily pun mengiyakannya dengan bahagia. Pada siang harinya, Richard dan Lily mengadakan upacara pernikahan. Setelah melakukan tukar cincin sederhana, mereka lalu mengucapkan janji pernikahan. I thee wed. With this ring. Amen. Amen. Sejak hari itu, Richard dan Lily menjalani hari-hari bulan madu yang indah di setiap waktu dan kesempatan. Pada suatu hari saat mereka sedang membuat jaring, dari kejauhan tiba-tiba Lily melihat sebuah perahu layar. Mereka berdua bergegas pergi ke atas bukit untuk menyalakan api tanda minta tolong. Namun setelah mereka mengamatinya menggunakan teropong, mereka tidak jadi melakukannya karena kapal itu menunjukkan tanda-tanda akan berlabuh di pulau itu. Saat orang di kapal itu menaiki sekoci menuju pulau, dari teropong Richard melihat seorang penumpang wanita yang juga ikut serta dalam rombongan. Ketika rombongan dalam sekoci itu tiba, Richard dan Lily menyambut mereka dengan keramah tamahan. Mereka berdua mengungkapkan bagaimana mereka sudah lama menunggu kehadiran sebuah kapal untuk datang ke pulau itu agar mereka bisa diselamatkan. Rombongan itu adalah para pelaut yang berasal dari kapal dagang Inggris yang dipimpin oleh Kapten Jacob Hilliard. Kapten Jacob menceritakan maksud kedatangan mereka ke pulau itu adalah untuk meminta izin agar bisa mengisi perbekalan air minum mereka. Richard pun mempersilahkan mereka. Kapten Jacob kemudian memperkenalkan Nona Sylvia kepada Richard dan Lily. Di sini terlihat Richard dan Lily merasakan ketakjuban melihat cara berpakaian para pendatang itu. Richard juga kagum melihat senapan yang dibawa oleh salah seorang ABK yang bernama Quinlan. Tadinya ia mengira senapan itu adalah sebuah tombak. Richard dan Lily kemudian mengajak rombongan itu untuk datang berkunjung ke makam ibu mereka. Mereka berdua menceritakan bagaimana sejarah mereka hingga sampai terdampar di sana. Di sini terlihat Sylvia memiliki ketertarikan dengan Richard. Dan Quinlan terlihat terus memandangi Lily dengan tatapan yang aneh, terutama saat ia melihat mutiara yang ada di kepala Lily. Pada malam harinya, para rombongan itu dijamu makan malam oleh Richard dan Lily. Saat itulah mereka semua keheranan setelah melihat peralatan makan yang terbuat dari kulit kerang. Saat mereka menyantap sop yang dibuat oleh Lily, Sylvia sepertinya sangat menyukainya. Namun ketika ia mendengar sop itu terbuat dari belut, ia menjadi terkejut sekaligus jijik. Sementara itu, Quinlan terus memperhatikan mutiara yang ada di kepala Lily dengan tatapan yang aneh. Keesokan harinya, Kapten dan Nona Sylvia memberikan hadiah kepada Richard dan Lily berupa pakaian untuk mereka pakai. Nona Sylvia membantu Lily memakai gaunnya. Setelah itu, mereka semua berangkat menuju sumber air untuk mengisi perbekalan kapal. Pada malam harinya, Richard memandangi Nona Sylvia dari belakang saat ia sedang berdandan. Ia mengagumi kecantikan Nona Sylvia. Tidak lama kemudian, Lily datang mengajak mereka untuk melihat bintang di langit. Nona Sylvia yang penasaran dengan kegiatan apa yang mereka lakukan jika malam hari tiba. Richard pun menjelaskan terkadang mereka menghitung bintang, terkadang tidur atau terkadang bermain, dan terkadang mereka melakukan hubungan suami istri. Saat mendengar itu, Sylvia penasaran dan menanyakan apakah mereka melakukan hubungan suami istri itu setiap hari. Richard menjelaskan mereka akan melakukannya kapanpun mereka mau. Lily kemudian mengatakan terkadang mereka juga menari bersama. Saat Richard dan Lily memperagakan tarian mereka, Nona Sylvia mengatakan kalau tarian mereka itu adalah tarian anak kecil. Ia lalu mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menari dan berdansa orang dewasa. Saat Sylvia dan Richard mempraktekkan cara menari, terlihat Lily merasa cemburu. Ia pergi meninggalkan mereka berdua dengan raut marah. Ketika Richard dan Lily akan pergi tidur, Lily mengungkapkan rasa cemburunya. Ia mengatakan kedekatan Richard dengan Nona Sylvia membuat hatinya sakit. Richard berusaha menjelaskan kepada istrinya kalau hubungannya dengan Sylvia hanyalah sebatas teman dan belajar. Keesokan paginya, Lily yang merasa sudah tersaingi oleh kehadiran Sylvia, mencoba merias wajahnya dengan riasan alami. Namun saat Richard melihatnya, membuat Richard keheranan. Ia menyuruh Lily untuk mencuci mukanya yang terlihat sangat aneh. Hal ini membuat Lily kecewa dan kembali cemburu pada Sylvia. Lily kemudian pergi mandi dan membersihkan mukanya di sumber air. Tanpa ia sadari, Quinlan memperhatikannya dari atas bebatuan dengan tatapan penuh nafsu.
Sementara itu, Richard yang mencari ikan dengan perahu ditemani oleh Nona Sylvia. Terlihat Nona Sylvia mencoba merayu Richard untuk melakukan hubungan badan. Kembali ke Lily yang lagi mandi, saat ia naik untuk memakai pakaiannya, ia terkejut dengan kehadiran Quinlan. Menyadari niat jahat Quinlan, Lily mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Quinlan. Quinlan meminta mutiara yang dimiliki oleh Lily. Lily yang ketakutan mengatakan kalau mutiara itu tidak bersamanya, tapi berada di rumah. Sementara itu, Richard yang terus dirayu oleh Nona Sylvia menolak melakukan hubungan badan karena ia setia kepada Lily dan mencintainya. Richard lalu meninggalkan Sylvia yang terlihat kesal dengannya. Kembali ke Lily yang sekarang berada di rumah bersama Quinlan. Quinlan berhasil menemukan mutiara yang ia cari. Tidak berhenti di situ, ia kemudian mencoba mempernoda Lily. Namun belum sempat niat Quinlan terlaksana, Richard datang dengan marah. Richard dan Quinlan pun saling pukul. Namun tiba-tiba Quinlan berhasil meraih senjatanya dan menembakkannya ke Richard yang berhasil mengenai tangannya. Sementara itu Kapten Jacob yang berada tidak jauh dari sana terkejut setelah mendengar suara tembakan dari arah rumah Richard. Ia memerintahkan ABK lainnya untuk datang ke sana. Kembali ke Richard yang terus berusaha melawan Quinlan. Richard akhirnya berada dalam kondisi terdesak dengan cekikan senapan Quinlan. Salah seorang ABK mencoba menenangkan Quinlan. Namun Quinlan yang sudah kerasukan malah memukulnya. Kesempatan itu digunakan oleh Richard untuk berlari menuju perairan Batu Karang. Richard berhasil mencapai perairan Batu Karang. Ia lalu memancing Quinlan untuk adu renang di sana. Namun tanpa disadari Quinlan, ia berhasil dijebak oleh Richard dengan perangkap monster ikan hiu. Seketika Quinlan tewas ketika berhasil diterkam oleh hiu. Di akhir film terlihat Richard dan Lily sedang berdiskusi. Richard bahagia setelah mendengar kalau Lily kini telah mengandung anaknya. Mereka berdua memutuskan untuk tetap tinggal di pulau itu agar bisa membesarkan anak mereka jauh dari peradaban modern yang jahat. Setelah 9 bulan, Lily akhirnya melahirkan seorang putra yang melengkapi kebahagiaan mereka yang hidup di pulau terpencil itu. Dan film pun usai. Oke, itu tadi sebuah alur cerita film yang sangat romantis. Semoga saja cara Mimin dalam menyampaikan isi cerita dalam film ini dapat membuat kalian terhibur. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.